Pedok mulai gelisah dengan kemunculan Veda Ega. Tidak banyak rookie yang datang ke Moto3 lalu langsung membuat pedok Eropa membicarakan namanya hanya dalam beberapa seri. Tapi itulah yang sekarang sedang terjadi pada Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini datang ke Moto3 2026 tanpa terlalu banyak sorotan besar di awal musim. Namun hanya dalam hitungan balapan, situasinya berubah total. Dan kalau kalian bangga lihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia bersaing di pedok dunia, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena dukungan kecil dari kalian bisa jadi energi besar buat terus mengawal perjalanan Veda di Moto3 2026. Tulis juga prediksi kalian, apakah Veda bisa bikin kejutan besar di Le Mans akhir pekan ini? Semua mata mulai tertuju pada rider Honda Tim Asia tersebut setelah performanya meledak di seri Jerez Spanyol. Dan sekarang, menjelang Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans, suasana pedok mulai terasa berbeda. Banyak pengamat menyebut Veda bukan lagi sekedar rookie Asia yang mencoba beradab agresif, tenang, dan sangat matang untuk ukuran pendatang baru. Yang membuat cerita ini semakin panas, Veda datang ke Le Mans dengan momentum yang sangat kuat setelah berhasil mencuri perhatian di Jerez. Dan inilah yang bikin tim-tim rival mulai tidak nyaman. Mereka sadar, rider muda Indonesia ini bukan hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga punya kemampuan membaca balapan yang sangat berbahaya. Tapi tunggu dulu, karena cerita sebenarnya baru mulai memanas. Drama Jerez jadi titik ledak performa Veda. Kalau melihat hasil akhir saja, banyak orang mungkin hanya melihat angka finish P6 di Moto3 Spanyol 2026. Tapi cerita di balik hasil itu jauh lebih besar daripada sekadar posisi akhir. Veda memulai akhir pekan di Jerez dengan situasi yang tidak mudah. Tekanan sebagai rookie langsung terasa sejak sesi latihan bebas. Ia sempat mengalami insiden kecil yang membuat banyak orang berpikir performanya bakal terganggu. Namun justru disitulah mental sebenarnya mulai terlihat. Karena saat race day dimulai, Veda tampil seperti pembalap yang benar-benar berbeda. Start dari posisi ke-17 bukan situasi ideal untuk rider muda manapun di Moto3 yang terkenal brutal dan padat. Tetapi Veda tidak terlihat panik. Ia justru tampil sangat tenang sambil terus mencari celah overtake di setiap tikungan. Satu demi satu, pembalap mulai dilewati dengan manuver agresif namun tetap bersih. Bahkan beberapa komentator Eropa mulai menyebut aksinya sebagai salah satu comeback paling menarik di balapan tersebut. Kecepatan motornya konsisten, ritmenya stabil, dan yang paling penting, mentalnya tidak goyah meski harus bertarung di tengah grup besar. Hingga akhirnya Veda menutup balapan di posisi ke-6 setelah berhasil menyalip total 11 pembalap. Dan disitulah pedok mulai benar-benar heboh. Media Eropa mulai memberi sorotan besar. Yang membuat performa Veda di Jerez semakin viral bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena reaksi media Eropa setelah balapan selesai. Beberapa media balap di Spanyol dan Italia mulai menyoroti bagaimana rookie asal Indonesia itu mampu tampil begitu matang di tengah tekanan besar Moto3. Bahkan ada media yang menyebut Veda sebenarnya punya peluang finish lebih tinggi, andaikan tidak kehilangan posisi di lap terakhir. Nama Alvaro Carpe ikut menjadi sorotan karena duel mereka di penghujung race berlangsung sangat ketat. Namun justru dari duel itulah banyak analis melihat kualitas sebenarnya dari Veda. Ia tidak terlihat gugup, tidak emosional, dan tetap menjaga ritme balapan dengan sangat disiplin. Ini yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Veda bukan hanya sekadar rider cepat, tetapi juga punya race intelligence yang sangat kuat. Dan di Moto3, kemampuan membaca situasi seperti itu sangat penting. Apalagi untuk rookie yang baru menjalani musim pertamanya. Media Eropa juga mulai membahas bagaimana perkembangan rider Asia kini semakin berbahaya untuk dominasi pembalap Eropa di kelas kecil Grand Prix. Nama Veda bahkan mulai disebut sebagai salah satu rookie paling mengejutkan musim ini. Tapi siapa sangka, tekanan terbesar justru mulai datang dari rival-rivalnya sendiri. KTM mulai panik dengan perkembangan Veda. Di balik sorotan besar terhadap performa Veda, ada satu tim yang disebut mulai merasa terganggu dengan perkembangan rookie Honda Tim Asia tersebut, dan nama itu adalah Red Bull KTM Ajo. Situasinya menjadi menarik karena sebelum musim dimulai, banyak orang justru memprediksi Brian Uriarte bakal menjadi rookie paling dominan di Moto3 2026. Wajar saja, karena Uriarte datang sebagai juara Red Bull Rookies Cup 2025 dengan dukungan tim besar KTM.
Tetapi realita di lintasan mulai berubah drastis. Saat Uriarte masih berusaha mencari konsistensi, Veda justru tampil semakin matang di setiap seri. Di Jerez misalnya, Brian Uriarte hanya mampu finish di posisi ke-11 setelah terlibat duel keras di grup tengah. Sementara Veda sukses menembus posisi 6 besar dengan comeback luar biasa. Situasi ini langsung membuat banyak media pedok mulai membandingkan keduanya. Dan yang bikin panas, banyak yang mulai menyebut rookie Honda ini lebih siap menghadapi tekanan Moto3 dibandingkan rider KTM tersebut. Padahal musim lalu di Rookies Cup, Uriarte adalah juara, sementara Veda hanya runner-up. Namun sekarang arah ceritanya berubah total. Veda terlihat lebih stabil, lebih jarang kehilangan poin, dan lebih cepat beradaptasi di level Grand Prix. Dan itulah yang membuat tekanan di kubu KTM mulai terasa semakin besar. Dari runner-up Rookies Cup menjadi bintang baru MotoGP. Perjalanan Veda menuju Moto3 sebenarnya bukan cerita instan tanpa perjuangan. Tahun lalu di Red Bull Rookies Cup 2025, ia harus bertarung sangat keras melawan Brian Uriarte sepanjang musim. Banyak duel panas terjadi di berbagai sirkuit Eropa. Salah satu momen paling diingat tentu ketika Veda berhasil mencetak double winner di Mugello dengan performa yang sangat agresif. Namun di akhir musim, konsistensi Uriarte membuat pembalap KTM itu keluar sebagai juara dengan 236 poin, sementara Veda harus puas sebagai runner-up dengan 181 poin. Saat itu banyak pengamat menganggap Veda masih membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang di Grand Prix. Tetapi sekarang semua prediksi mulai berbalik arah. Di Moto3 2026, justru Veda yang tampil lebih meyakinkan. Debut P5 di Thailand langsung mengejutkan publik Asia. Lalu podium bersejarah P3 di Brasil membuat namanya meledak karena menjadi podium pertama Indonesia dalam sejarah Moto3 Grand Prix. Setelah itu, comeback luar biasa di Jerez semakin memperkuat statusnya sebagai rookie paling berbahaya musim ini. Total 37 poin sudah dikumpulkan dan ia kini duduk di peringkat 6 klasemen sementara sekaligus memimpin klasemen Rookie of the Year. Dan yang paling menarik, banyak rider senior yang sudah bertahun-tahun di Moto3 bahkan belum pernah mencicipi podium, sementara Veda baru datang dan langsung membuat sejarah. Tapi inilah bagian yang membuat cerita ini semakin liar menjelang Le Mans. Le Mans mulai terasa seperti momen pembuktian besar. Sekarang perhatian mulai bergeser ke seri berikutnya. Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Dan suasananya terasa jauh berbeda dibanding awal musim. Kali ini Veda Ega tidak lagi datang sebagai rider anonim yang luput dari perhatian. Ia datang sebagai salah satu nama yang paling banyak dibicarakan menjelang balapan. Banyak analis pedok mulai memasukkan namanya dalam daftar kejutan di Le Mans. Bukan tanpa alasan. Karakter sirkuit Le Mans yang mengandalkan pengereman keras dan pertarungan rapat dinilai cocok dengan gaya balap agresif milik Veda. Apalagi kepercayaan dirinya sedang berada di titik tinggi setelah performa luar biasa di Jerez. Yang membuat situasi makin menarik, beberapa rider senior mulai secara terbuka mengakui bahwa rookie Honda tim Asia ini sangat sulit diprediksi saat duel di lintasan. Veda punya keberanian masuk ke racing line sempit tanpa kehilangan kontrol. Dan di Moto3, kemampuan seperti itu sangat penting untuk bertahan di grup depan. Banyak yang percaya Le Mans bisa menjadi titik ledakan berikutnya bagi karir Veda di Grand Prix. Tetapi, justru karena ekspektasi mulai meningkat, tekanannya juga akan jauh lebih besar. Semua orang sekarang menunggu satu hal, apakah Veda benar-benar siap berubah dari sekadar rookie kejutan menjadi kandidat podium tetap di Moto3 2026. Keputusan tinggal di Eropa mulai menunjukkan hasil besar. Di balik performa meledak Veda musim ini, ada satu keputusan penting yang ternyata memberi dampak sangat besar terhadap perkembangan dirinya. Dan keputusan itu adalah memilih menetap di Eropa selama musim Moto3 2026 berlangsung. Banyak pembalap Asia biasanya pulang pergi antar negara saat jeda balapan. Tetapi Veda mengambil langkah berbeda. Ia memilih tetap tinggal di Spanyol demi menjaga ritme latihan dan adaptasi. Menurut pengamat balap Henry Wibowo, keputusan tersebut menjadi salah satu faktor terbesar yang mempercepat perkembangan mental dan teknik balap Veda di level Grand Prix. Karena dengan tinggal di Eropa, Veda bisa terus berlatih tanpa harus kehilangan waktu untuk adaptasi cuaca, sirkuit maupun lingkungan balap. Apalagi sebagian besar seri Moto3 memang berlangsung di benua Eropa. Itu berarti Veda sekarang hidup dalam atmosfer balap hampir setiap hari. Ia terus berlatih, terus membaca karakter trek, dan terus membangun chemistry dengan motor Honda tim Asia. Situasi seperti ini sangat jarang dimiliki rider muda Indonesia di masa lalu, dan hasilnya mulai terlihat jelas di lintasan.
Veda kini tampak jauh lebih matang dibanding saat awal musim. Bahkan banyak orang pedok mulai melihat perkembangan mentalnya sangat cepat untuk ukuran rookie. Tapi tunggu dulu, karena ternyata metode latihan Veda juga mulai mencuri perhatian. Latihan ala Marc Marquez jadi senjata rahasia. Persiapan Veda menuju setiap race weekend ternyata tidak hanya dilakukan di lintasan aspal biasa. Inilah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa pendekatannya terhadap Moto3 memang sangat serius. Selama tinggal di Spanyol, Veda diketahui rutin menjalani latihan motocross dan berbagai program fisik intensif untuk menjaga agresivitas serta refleks balapnya. Menariknya lagi, salah satu tempat latihan yang digunakan Veda adalah sirkuit Aspar di Valencia. Tempat itu dikenal sebagai salah satu lokasi favorit para rider elit Spanyol untuk mengasah kemampuan, termasuk Marc Marquez. Fakta ini langsung membuat banyak penggemar Indonesia heboh di media sosial. Karena tanpa banyak sorotan besar, Veda ternyata sedang membangun fondasi latihan yang sangat profesional di Eropa. Dan hasilnya mulai terasa di Moto3 musim ini. Cara dia mengontrol motor saat duel rapat terlihat semakin stabil. Fisiknya juga tampak kuat hingga lap terakhir. Bahkan di Jerez, Veda masih mampu melakukan overtake agresif ketika banyak rider lain mulai kehilangan grip dan konsentrasi. Itu bukan sesuatu yang datang secara kebetulan. Itu hasil dari latihan panjang yang sekarang mulai membuahkan hasil. Dan disinilah banyak pengamat mulai percaya bahwa Veda bukan hanya sedang menikmati momentum sesaat. Ia terlihat sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar untuk masa depannya di Grand Prix. Rider senior mulai kehilangan sorotan. Salah satu hal yang membuat kemunculan Veda semakin mengejutkan adalah bagaimana ia perlahan mulai mengambil sorotan dari rider-rider yang sudah lama berada di Moto3. Ini bagian yang sebenarnya cukup sensitif di pedok, karena beberapa nama yang sudah 2-4 musim di kelas kecil Grand Prix justru masih kesulitan menembus podium, bahkan ada yang masih berkutat di luar 10 besar klasemen. Sementara Veda yang baru datang langsung mencetak podium bersejarah dan beberapa kali finish kompetitif di grup depan. Situasi ini mulai memunculkan banyak perbandingan di media Eropa maupun komunitas pedok. Nama Joel Esteban misalnya mulai sering disebut ketika orang membahas rookie yang tampil lebih cepat dari ekspektasi. Banyak pihak mulai mempertanyakan kenapa rider-rider senior justru kalah konsisten dibanding pembalap baru seperti Veda. Dan inilah yang membuat tekanan mental di Moto3 semakin panas. Karena sekarang para rider lama sadar, ancaman baru dari Asia mulai datang dengan sangat serius. Veda tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga membawa mental bertarung yang sangat agresif. Bahkan beberapa pengamat mulai menyebut gaya balapnya mengingatkan pada rookie-rookie berbahaya di era sebelumnya yang langsung membuat kekacauan di musim debut. Tapi siapa sangka, cerita besar berikutnya justru bisa datang dari pertarungan psikologis di pedok. Pedok mulai percaya Indonesia punya masa depan besar. Selama bertahun-tahun, pembalap Asia Tenggara sering dianggap hanya pelengkap di level Grand Prix, tetapi sekarang situasinya perlahan mulai berubah. Kehadiran Veda Ega Pratama di Moto3 2026 membuat banyak pihak mulai membuka mata bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di dunia balap motor internasional. Apalagi pencapaian podium di Brasil kemarin langsung tercatat sebagai sejarah pertama Indonesia di kelas Moto3. Momen itu bukan hanya penting untuk karir Veda pribadi, tetapi juga memberi dampak besar terhadap cara pedok memandang rider-rider Asia. Sekarang nama Indonesia mulai lebih sering disebut dalam diskusi media Eropa. Banyak penggemar luar mulai penasaran dengan latar belakang Veda, perjalanan karirnya, hingga bagaimana ia bisa berkembang begitu cepat. Dan yang paling menarik, tekanan terhadap dirinya justru semakin besar, karena ekspektasi publik Indonesia ikut melonjak drastis. Semua orang sekarang ingin melihat apakah Veda benar-benar mampu menjaga performanya sepanjang musim. Karena satu hal sudah jelas, ia bukan lagi sekedar rookie biasa. Ia mulai dipandang sebagai simbol kebangkitan baru pembalap Indonesia di Grand Prix. Dan jika performanya terus naik di Le Mans nanti, bukan tidak mungkin cerita besar Moto3 2026 akan benar-benar berubah total.